Selamat pagi Bapak Ibu. Gimana Bapak Ibu istirahatnya dan sudah sarapan ya? Lumayan enak ya makanannya ya. Ya Bapak Ibu, jadi di sesi pagi ini saya akan menyampaikan materi bersama dengan teman saya, Rudianto. Perkenalkan, nama saya Stephen dan partner saya nanti Mas Rudianto yang akan menjelaskan materi selanjutnya. Sesi pagi materinya lebih ke sharing aja ya, sharing untuk aplikasi. Sebenarnya aplikasi ini belum final ya, aplikasinya belum final, tapi aplikasi yang akan diupdate ini akan kurang lebih akan mengarah kepada apa yang dipaparkan pada pagi hari ini. Bung Adi, next. Nah ini Bapak Ibu, untuk gambaran terkait pelaporan kita di tahun 2021, ini masih ada 2 aplikasi ya Bapak Ibu yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan. Pertama dari aplikasi existing dan aplikasi Sakti. Ini keduanya nanti akan digabungkan ke Direkon, kemudian dikonsolidasikan dengan seluruh KL dan LKBUN menjadi LKPP. Jadi untuk pelaporan tahun 2021, nanti tetap ada beberapa KL besar yang masih menggunakan aplikasi existing. Walaupun nanti di 2022 sudah menggunakan aplikasi Sakti, tapi pelaporannya masih menggunakan aplikasi existing. Jadi berjalan secara paralel ya. Sedangkan untuk saldo di 2021, di 2022-nya menunggu existing 2021 selesai. Baru nanti akan dimigrasi menjadi saldo awal di 2022. Jadi ini gambaran besarnya. Aplikasi menjadi masih apa ya? Ada 2 ya. Sakti, dan di Sakti nanti ada ketambahan 3 KL ya dari DPR, MK sama KY. Mungkin hanya untuk di level Jakarta kali ya. Terkait aplikasi Sakti yang baru. Next. Nah, ini untuk update aplikasi persediaan. Jadi, aplikasi persediaan secara garis besar kita persiapan menuju Sakti ya. Kita mau melakukan selain merubah metode penilaian, kita juga mau cleansing referensi yang akan dibawa nanti ke Sakti. Secara garis besar itu. Tetapi ada penambahan juga terkait menu pengusulan persediaan tidak dikuasai. Ini terkait dengan barang bansos. Ini tahun lalu juga sudah ada, tetapi untuk barang bansos belum ada. Jadi kita tambahkan posting rule-nya, sehingga nanti bisa digunakan sebagai barang yang tidak dikuasai. Next. Nah ini untuk persediaan yang tidak dikuasai ya, sesuai dengan S950, terus menunya ada 2, TAB dan TAYL. Untuk kodifikasi barangnya masih yang untuk 5 digit 05, 09. Kita menambahkan yang 10 di sini ya Bapak Ibu ya, untuk barang bansos. Jadi sebelumnya hanya 2, persediaan tulis serahkan sama untuk persediaan dalam proses yang dapat dikeluarkan melalui menu ini. Sekarang kita tambahkan terkait bansos, karena adanya permintaan dari kementerian terkait bansos yang sudah diserahkan tapi belum selesai pertanggungjawabannya, sehingga dapat dikeluarkan melalui menu ini. Next. Nah ini yang secara garis besar Bapak Ibu ya, perubahan metode penilaian persediaan. Yang perlu digarisbawahi adalah penilaian persediaan ya, bukan urutan persediaan secara fisik ya. Jadi hanya metode penilaian persediaannya. Fisiknya itu kembali lagi ke KL bagaimana menentukan harus keluar masuk barang. Kita hanya metode penilaiannya. FIFO, kita sudah didasari dari SAP ya. Pertama SAP kita, standar akuntansi pemerintahan, FIFO, HPT, dan rata-rata tertimbang. Dan ditunjang lagi oleh LPMK kebijakan akuntansi kita, bahwa FIFO dapat diterapkan, tetapi ada pengecualian dalam hal metode FIFO belum dapat diterapkan, maka penilaian persediaan dilakukan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir. Ini kalimat tambahan untuk apabila kita belum siap terhadap FIFO, tetapi kita sudah
kami merasa sudah siap melakukan migrasi menggunakan metode penilaian FIFO ya. Dan ditunjang beberapa hasil kajian terkait HPT. Kajian terhadap HPT ini masih banyak KL yang masih kesulitan untuk mengungkapkan nilai persediaannya. Karena adanya koreksi otomatis, sehingga Satker atau KL itu sulit untuk menelusuri berapa sih sebenarnya pergerakan dari nilai persediaannya. Karena apalagi yang banyak anak Satker ya. Dengan anak Satker, transaksi pada tanggal yang sama itu nanti akan masuknya secara detail di aplikasi presiden sebenarnya ada detik-detiknya ya. Sebenarnya tapi ada beberapa yang tidak aware karena mengacunya hanya tanggal. Sehingga itu agak kesulitan untuk menelusuri siapa sih yang menjadi harga perolehan terakhir. Next. Nah ini untuk perbedaan ya. Perbedaan antara HPT dan FIFO. Pertama, koreksi otomatis. Ini di FIFO seharusnya tidak ada lagi ya koreksi otomatis ya. Terus tidak ada TKTM, sama tidak ada penyesuaian nilai persediaan. Tetapi di FIFO masih ada penyesuaian nilai persediaan dari jalur koreksi jumlah dan koreksi nilai. Tetapi untuk akun ini seharusnya tidak ada melalui koreksi otomatis. Sehingga apabila terjadi perubahan ini, berarti kemungkinan belum update atau ada kerusakan dari proses migrasi saldo awalnya, sehingga HPT-nya masih jalan. Sehingga harusnya kalau FIFO nanti di 2021 sudah tidak ada lagi koreksi otomatis penyesuaian nilai persediaan dari pembelian atau transaksi masuk di persediaan. Nah untuk FIFO ini sebenarnya diterapkan di seluruh kode barang ya. Secara proses bisnis sebenarnya bisa dilakukan per jenis barang, per kode barang, tetapi kebijakan pemerintah kita dia masih menerapkan untuk seluruh Satker dan seluruh KL, sehingga tidak boleh parsial terhadap kode-kode atau jenis-jenis persediaan. Sebenarnya dimungkinkan, tetapi secara aplikasi dimungkinkan, tetapi secara kebijakan kita belum menerapkan persediaan yang metode penilaiannya dibagi-bagi. Misalnya ada yang pakai FIFO, ada yang pakai HPT. Kenapa? Karena nanti FIFO dengan FIFO itu bisa terjadi bias terhadap beban persediaan atau nilai persediaan. Nanti akan dicontohkan seperti apa bias terhadap FIFO. Nah ini untuk prosedur prosedur dari migrasinya ya Bapak Ibu ya. Nanti kita membuatkan DB, jadi dibuat ada DB sedia baru, yang sebelumnya DB sedia 10, kita akan membuat DB sedia 2001, karena kita mau membentuk layer-layer terhadap transaksi FIFO-nya, sehingga harus dibuatkan DB baru untuk dapat memuat layer-layer tersebut. Nah, setelah instalasi, kita harus melakukan migrasi ya, migrasi saldo awal. Migrasi ini dilakukan di induk ya Bapak Ibu ya. Apabila ada yang memiliki anak, dia harus menerima referensi atau database dari induk. Karena proses migrasi dan cleansing data nanti akan dilakukan di induk, tidak dilakukan di anak. Kenapa? Karena kita mau menyeragamkan harga dari induk. Karena harga induk adalah harga yang muncul dari aplikasi Rekon. Karena aplikasi Rekon sudah audited, jadi kita mau mengambil data saldo awalnya untuk diserahkan ke anak. Jadi start semuanya harus sama. Tidak lagi masing-masing, kalau sebelumnya kan misalnya anak sudah mengirimkan, nanti start awalnya ya jalan masing-masing. Tetapi dengan adanya migrasi saldo awal ini, semua startnya harus sama. Nanti ada simulasinya juga. Next saja. Ini hanya tampilan aja, kurang lebih tidak terlalu berbeda. Nah ini untuk ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Ini per saldo akhir 2020 audited, induk 3 dengan harga 100, dan seterusnya. Nanti saldo akhir di 2020 audited akan menjadi saldo awal di 2020. Tadi saya bilang bahwa nanti di saldo awal semuanya nilainya adalah 150. Kalau kita lihat di sini, kita asumsikan harga yang HPT di Erekon adalah 150. Makanya
semua saldo awal di anak itu harus Rp150. Tidak boleh lagi ada yang berbeda. Karena nanti berpengaruh terhadap beban yang terjadi. Sehingga untuk menyeragamkan ini, setelah dilakukan migrasi, nanti satker induk di komputer atau di laptop satker induk membuatkan user dari anak-anaknya, kemudian melakukan backup referensi dan backup data, kemudian diserahkan kepada anak untuk di-restore. Jadi nanti secara detailnya akan ada juknisnya, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kurang lebih itu bahwa saldo anak harus sama dengan saldo induk nanti ya. Tidak bisa berjalan secara parsial. Nanti untuk tahun berikutnya dimungkinkan berbeda ya antara anak dan induk itu masing-masing. Tapi untuk migrasi saldo awal agar menyamakan dengan Erekon harusnya dia sama semua. Next. Nah ini untuk pembentukan saldo awalnya. Kalau persediaan dengan persediaan, maksudnya 2021 masih persediaan, ada migrasi saldo awal. Kalau untuk sakti ke sakti itu setting metode penilaian. Kalau presiden sakti nanti ada unggah data, tapi beberapa ini masih SITP ya, yang komunikasi langsung dengan KL, karena hanya 3 kementerian lah yang melakukan perubahan dari persediaan ke sakti terkait modul persediaan. Next. Nah ini untuk migrasinya. Next saja, ini sudah dijelaskan juga. Nah ini untuk ilustrasi keluar masuknya persediaan ya Bapak Ibu ya. Di sini ada saldo awal, tadi kita lihat ada 11. Yang nomor 1 itu ada saldo awal 11, 150, harga 150, itu menjadi satu layer ya. Satu layer, kemudian ada pembelian dengan baru, maka menjadi 2 layer ya. Tetap mempertahankan yang 11 dengan harga 150 dan 10 dengan harga 100. Sehingga menjadi ada 2 layer. Dan nanti penggunaannya, dia sequential. Jadi berurutan. Jadi siapa yang masuk duluan itu yang akan dikeluarkan. Nah, tapi nanti akan dijelaskan juga ada anomali terhadap penggunaan FIFO ya, terkait dengan persediaan. Ini urutannya. Ini berlaku juga untuk seluruh transaksi masuk dan seluruh transaksi persediaan keluar. Jadi menu itu secara keluarnya akan berurutan melihat dari siapa duluan yang masuk, persediaan masuk. Sehingga ada urutan-urutan layernya. Ini layernya ini nanti bisa lihat di ini ya Bapak Ibu ya, di buku persediaan. Sehingga Bapak Ibu bisa melihat ada berapa sih layer persediaan dari FIFO yang ada di satker tersebut. Next. Nah ini yang terkait anomali Bapak Ibu ya. Ada beberapa barang yang berkarakteristik khusus itu tidak tepat digunakan HPT atau FIFO. Sehingga harus dipertahankan nilainya masing-masing. Next saja. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ada pembangunan gedung serbaguna yang diserahkan masyarakat. Barang 05 dengan harga perolehan 1/12 Februari, lokasi Semarang, senilai 100 juta, penjualan kemasan 5 Mei, nomor urut keluar 2, 20 Maret, 60 juta, 30 April, nomor urut 1, 28 April, 90 juta, dengan urut 3. Apabila kita menerapkan HPT, maka nanti beban yang terbentuk itu akan menjadi 90 juta dengan nilai perolehan terakhir ya Bapak Ibu ya. Ini sebagai nilai perolehan HPT terakhir. Kalau kita menggunakan FIFO, ini akan terjadi anomali. Kenapa? Karena dia menghitung siapa yang pertama kali masuk, Bapak Ibu. Ini terjadi anomali. Kenapa? Karena yang barang di Semarang baru diserahkan nomor urut 2. Padahal dia masuknya pertama. Sehingga ini yang disebut anomali terhadap penggunaan FIFO ya. Jadi karena barang khusus, nanti bisa disesuaikan dengan KL-nya masing-masing. Ini bebannya menjadi 100 juta, bebannya dari barangnya ada di Semarang. Bukan ada yang Banyuwangi. Kenapa? Karena urutan FIFO sekuensial. Jadi siapa yang masuk duluan terpaksa harus keluar duluan. Tidak bisa memilih siapa yang
beban mana yang digunakan, tetapi dia mengunci di pertama kali yang masuk itu yang jadi keluar. Nah ini yang terkait apa namanya anomali FIFO, salah satu anomali FIFO kita kemarin ada sempat KL juga yang terkait apa ya opname fisik nanti dia akan apabila ditemukan dia akan mengurangi beban menambah persediaan dan itu bisa juga memicu anomali karena dia mengambil layer-layer di atasnya. Nanti akan ada penjelasannya juga. Ini kami menyarankan kalau untuk kasus seperti ini, dia tetap mempertahankan masing-masing, membuat referensi masing-masing dengan detail, mungkin dinamakan 1 atau 2 atau 3. Pokoknya yang penting dia menjadi barang berdiri sendiri, tidak digabungkan dengan kelompok yang sejenis gitu, karena untuk menghindari anomali dari FIFO. Next. Nah ini kalau untuk transaksi perhiasan, secara perpetualnya proses bisnisnya harusnya seperti ini Bapak Ibu. Awal tambah persediaan, kurangi persediaan keluar sama persediaan akhir. Disesuaikan dengan open fisik, koreksi jumlah, dan koreksi nilai. Ini semua tadi saya bilang bahwa ini sequential. Jadi keluarnya secara berurutan. Dia akan selalu mengambil mana yang duluan masuk, itu kemudian dikeluarkan. Berlaku juga untuk yang koreksi open fisik misalnya. Apabila barangnya itu lebih banyak dari pencatatan, maka akan disesuaikan beban persediaannya. Kemudian menambahkan persediaannya. Next. Nah ini untuk yang kasus open fisik ya. Itu mengurangi beban ya. Beban kalau apabila open fisiknya lebih besar daripada kuantitas pencatatan. Dan kalau kuantitas open fisik lebih kecil dari kuantitas pencatatan, harusnya dia menambah persediaan dan mengurangi beban. Dan ini cuman kita belum ini ya. Kemarin baru ada yang apa namanya pas penyeluruhan KL itu ada yang terkait sharing dengan saya. Ini mungkin nggak terjadi anomali terkait persediaan open fisik ini jika kuantitasnya lebih besar daripada pencatatan. Kenapa? Karena nanti dia mengambil layer-layer buat mengurangi beban ini. Jadi tambahan kuantitas ini tetap menggunakan layer baru, menggunakan harga yang sama dengan layer terakhir. Nah ini yang bisa memicu apa namanya anomali juga di FIFO, tapi belum apa ya. Kalau kemarin dia contohnya sih agak ekstrim ya. Jadi saya rasa masih bisa terantisipasi. Jadi dia sharingnya apabila ada satker itu sebelumnya menggunakan satuan, tetapi kemudian melakukan pencatatan secara dus, kemudian dia melihat bahwa secara fisik ada barang harusnya dinilai secara satuan, sehingga tadinya misalnya 12 unit ya, satuan, terus 1 dus, ternyata pas dilihat lagi di gudangnya, oh ada 11 unit nih, 11 unit, kan berarti kan di input lagi di open fisik ya, catatannya lebih besar, maka harus mengenai beban, dan itu dia harus mengambil layer harganya dari yang 1 dus, berarti 1 dus kali 11 unit, sehingga harganya menjadi beban persediaannya bisa menjadi saldo tidak normal karena dia mengambil dari layer-layer yang di atasnya. Nah itu cuman saya masa harusnya operator itu pada saat menginput kan ada ini ya, ada satuan ya, ada satuan pada saat menginput harusnya bisa melihat mana ini inputnya satuan atau dus. Maksudnya terkunci pada saat melakukan penginputan. Harusnya bisa tercegah. Cuman kita tidak apa ya, di lapangan kadang suka ada yang out of the box gitu ya. Jadi kadang suka aneh-aneh KL itu. Ini bisa aja terjadi. Jadi dia mengantisipasi ini terjadi di satker-satker di bawahnya, khususnya di akun TP. Cuman harusnya kalau pada saat penginput kan dia terblok ya. Ada satuannya buah atau dus. Harusnya bisa tervalidasi di awal. Next. Nah ini untuk koreksi jumlah sama perlakuannya. Dia akan berurutan saldo-saldonya, mana yang dulu masuk, mana yang
akan dijadikan beban. Next saja. Ini juga sama koreksi nilai. Dan untuk koreksi nilai terakhir itu sebenarnya gini, apabila sudah ada barang yang dikeluarkan, harusnya kan bebannya dikoreksi ya. Kita waktu itu coba disimulasikan membuat jurnal semi manual. Itu harusnya tinggal klik nanti dia otomatis menghitung, tetapi so far belum jalan ya terkait menu semi manual itu, karena dia berpengaruh dari terjadinya transaksi masuk ini TAB atau TIL, begitu juga dan keluarnya TAB atau TIL, sehingga jurnalnya agak sulit menghitungnya kira-kira berapa sih beban yang harus dikoreksi, dan apabila sudah ada koreksi-koreksi sebelumnya akan seperti apa. Nah itu yang kita masih belum fix ya terkait jurnal semi manual. Tapi secara urutan proses bisnisnya sama dengan dengan transaksi persediaan keluar semua sama, berkaitan dengan urutan. Next. Nah itu Bapak Ibu terkait aplikasi persediaan Bapak Ibu. Sebelum dilanjutkan ke materi berikutnya, kira-kira ada Bapak Ibu yang perlu di-sharing terkait penerapan penilaian persediaan secara FIFO. Baik, makasih. Saya Lutfi dari Kanwil, Sumatera Selatan. Ada dua, Mas. Yang pertama terkait dengan peralihan ke aplikasi Sakti ya, 2022. Ini mungkin sharing saja, mungkin bisa jadi berbeda ya faktanya dengan Kanwil lain. Cuman untuk di Sumatera Selatan terkait dengan nanti proses peralihannya selama ini kan lebih dibidani oleh bidang SKKI ya dan bagian umum untuk proses sosialisasi dan sebagainya, sehingga bidang PPK sebenarnya tidak secara in charge ikut dilibatkan. Nah ke depan seperti apa nanti terkait dengan pembinaannya untuk di WPPAW ataupun di Satker? Apakah ketika sudah beralih menjadi Sakti kemudian tidak lagi menjadi pembinaannya di PSAPP, atau PSPP tidak berkaitan lagi dengan aplikasi, hanya ansih kemudian kaitan dengan akuntansi dan pelaporannya saja, atau memang ada rencana ke depan juga untuk lebih mengintensifkan teman-teman di bidang PAPK terkait dengan proses peralihan ke Saktinya itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan pencatatan FIFO, maaf ya mungkin saya belum melihat aplikasinya secara langsung ya. Cuman yang menjadi pertanyaan saya itu kira-kira nanti yang menjadi dasar pengakuan first in-nya itu apakah tanggal perolehan persediaan itu atau pada saat tanggal pembukuan atau saat tanggal di input ke dalam aplikasi. Karena kemarin juga sempat sudah disinggung, kalau Satker itu kemudian tidak tertib, apalagi untuk tahun 2021 kan sudah terlalu banyak transaksi persediaan yang belum diakuntansikan atau diinput ya, kemudian dia tidak sequential, tidak berurutan, karena nanti akan menimbulkan kebingungan juga ini, sebenarnya FIFO-nya jadi nggak berlaku juga gitu. Tapi kalau pendekatan itu ke harga perolehan, mungkin masih bisa lebih eliminir, kalaupun dia melakukan penginputannya itu berantakan gitu. Bisa jadi yang awal pembelian di input terakhir, yang terakhir di pembelian di input yang di awal. Nah ini
ke depan itu seperti apa. Karena kan saya belum lihat aplikasinya, jadi saya belum bisa melihat secara detail. Makasih Mas. Ya, terima kasih Pak Lutfi. Terkait pertanyaan nomor 1, mungkin ada yang saya tidak bisa memutuskan kira-kira akan kemana arah dari organisasi kita terkait seksi-seksi yang ada di Kanwil kira-kira ke depannya akan seperti apa. Tetapi untuk pembinaan, saya sendiri juga agak bingung kira-kira kita nanti, kita kan di pusat juga sudah sudah di training oleh sama dengan SITP ya. Kanwil juga sudah di training. Kemungkinan saya menangkapnya ini arahnya bahwa kita berjalan paralel semuanya. Jadi Bapak Ibu terkait dengan UAPAW-nya, kita juga dari KL, tapi kadang kan KL juga mengundang sekaligus satkernya. Jadi mana yang duluan, mana yang lebih cepat itu jadi lebih baik. Tetapi beberapa KL itu memang kita belum bisa familiarisasi. Kenapa? Karena hanya baru teori. Karena user kita, saja sebagai sebagai pembina, kita belum ada menu-menu dari Sakti itu sendiri. Jadi kita untuk kita sendiri ada, tetapi untuk satker sebagai dummy untuk latihan itu belum ada. Kita belum dikasih, sehingga ada beberapa kali kita pembinaan itu ke KL yang mengundang satkernya itu kurang maksimal karena satker nggak bisa langsung mempraktekkan ya, nggak bisa mempraktekkan karena kita belum punya user dan itu menjadi kurang maksimal. Kita juga melihatnya ya kita hanya kayak teori aja pas memberikan familiarisasi ke KL, hanya teori kira-kira gambarannya akan seperti ini. Tetapi untuk apakah familiarisasi itu maksimal? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena satker kalau kita tanya balik, dia kurang paham terkait karena dia tidak sambil mempraktekkan. Itu yang kesulitan kita terkait pembinaan. Terus kalau untuk yang terkait organisasi nanti mungkin bisa pas saat diskusi malam hari nanti ya, kira-kira pembinaan itu akan seperti apa ke depannya. Nanti mungkin saya eskalasikan ke pimpinan, kira-kira ada pertanyaan seperti ini, jawabannya seperti apa nanti mungkin bisa dijawab nanti malam Pak Lutfi. Terus terkait yang Vivo ya, urutan Vivo ya, saya lupa menjelaskan bahwa di Vivo ada validasi ya. Di Vivo ada validasi urutan masuk untuk kode barang itu. Jadi misalnya gini, HVS sudah didetailkan misalnya 0001 6 digit ya, 6 digit 01 itu menjadi F4 80 gram misalnya. Kemudian mau di-input sebelum tanggal itu, dia tidak bisa. Dia akan divalidasi bahwa sudah ada perolehan di tanggal yang lebih lama daripada ini, sehingga tidak bisa disisipkan. Karena berkaitan dengan beban yang sudah terbentuk ya. Karena nanti takutnya terakhir 50, misalnya 50.000, tiba-tiba disisipkan dengan harga 45.000. Sebelumnya sudah ada transaksi penggunaan yang mengambil nilai 50.000 itu gitu. Sehingga kami memvalidasi apabila untuk transaksi masuk dan keluar itu ada validasi validasi tanggal detil di dalam ya. Jadi siapa yang duluan sudah di-input, dia tidak akan bisa, kita mau input di periode setelahnya, di periode sebelumnya, dia nggak akan terblok di aplikasinya. Ada notif bahwa sudah ada pada transaksi di tanggal berikutnya, sehingga dia harus menginput di tanggal setelah tanggal terakhir. Itu so far sih seperti itu validasi tanggalnya. Kami mau biar KL itu agak tertib dalam penginputan. Kadang kan dia misalnya udah kayak sekarang udah bulan Juni ya, kadang SPJ bulan Juni dulu diinput, baru nanti dia terus ke belakang. Nah itu nggak bisa nanti, apalagi tapi kalau nggak ada kode barangnya belum ada, itu bisa diinput.
Misalnya dia inputnya A4, itu masih bisa. Tapi kalau yang sama jenis barang, itu nggak bisa. Dia terblok secara validasi. Mungkin seperti itu Pak Lutfi. Bapak Ibu. Terima kasih Mas Stephen. Saya menyambung dengan pertanyaan Mas Lutfi tadi yang nomor 1. Ini mohon maaf aja. Mungkin ini seperti unek-unek ya. Karena tugas di Kanwil selain membina Satker atau Wapawe, juga kita melakukan pembinaan kepada KPPN. Nah, pada saat Satker nanti bertemu dengan KPPN tidak terlalu paham, dia akan bertanya kepada kami Kanwil. Jadi kalau misalnya tidak ada maksudnya penjelasan yang banyak di kami nanti akan cengar-cengir aja pada saat ditanya KPPN. Ini gimana nih menghadapi Satker seperti ini gitu kan. Nah, jadi ada permohonan supaya dipikirkan bagaimana langkah kami berikutnya untuk terkait sakti. Satu itu. Terus yang kedua terkait persediaan, pada dasarnya secara FIFO. Tapi pada saat nanti nih migrasi ke sakti, itu tentunya dibantu sama, maksud saya ada tidak aplikasinya yang membuat supaya si Satker tidak nginput saldo awal ya satu persatu. Kan kalau yang besok nih yang 21 ini dari 20 ke 21 kan harus masukkan saldo akhir 20 menjadi saldo awal 21 untuk metode FIFO input ulang ya. Otomatis juga. Tadi migrasi Teh Silvi. Migrasi saldo awal yang tadi saya bilang bahwa jadi sekaligus. Nah, itu kan berarti secara pencatatannya ya. Lalu tujuan FIFO ini kan menata usahakan persediaannya dengan baik tentunya. Nah, harapan saya tentunya Satker ini selain pencatatannya baik juga kan namanya juga baik. Nah, tentu apa tuh maksud saya nanti di aplikasi ke aplikasi sakti juga seperti itu. Teh Silvi, ini terkait yang ini ya, terkait apa? Migrasi dari persediaan ke sakti ya. Ini nanti yang migrasikan adalah tim SITP ya. Jadi bukan Satker mengupload lagi ya, karena apa ya, banyak nanti akan dijelaskan teman-teman berikutnya antara desktop, aplikasi desktop dengan aplikasi dengan nilai di Erecon itu berbeda. Itu ada case-case-nya itu ada yang berbeda, tapi ada yang sudah sama tetapi masih banyak BMN tidak normal ya. Itu anomali BMN ya. Nah itu terjadi. Nanti untuk migrasinya nih untuk persediaan ke aplikasi sakti itu nanti yang lakukan adalah teman-teman dari SITP, dia ngambil data dari Erecon ya. Hanya saja nanti mungkin Satker melakukan ini ya, upload referensi sama detail persediaan. Karena terkait dengan anak-anak Satker, terus detail-detail persediaannya. Itu mungkin Satker nanti menguploadkan ada menu di Erecon ya, khusus untuk KL-KL tertentu ya. Saya juga belum lihat proses sendiri migrasi karena yang menangani langsung SITP. Kemungkinan nanti karena kan hanya 3 KL ya, hanya 3 KL, jadi yang handle otomatis teman-teman di SITP. Tapi secara proses bisnis seperti itu Teh. Jadi dari aplikasi Erecon nanti saldonya itu akan dimigrasikan ke Sakti, kemudian nanti Satker melakukan upload ini nih, apa namanya? Referensi ya. Referensi dan detail-detail persediaan
sehingga nanti datanya bisa muncul di aplikasi saktinya. Ini untuk aplikasi persediaan ke aplikasi sakti, tapi kalau untuk sakti ke sakti dia hanya setting modul, setting metode penilaian. Kalau dari persediaan ke itu kan nanti dari migrasi saldo awal ya. Tadi yang dilakukan di satker induk untuk seluruh satker di bawahnya, kemudian di backup, kemudian diserahkan ke diserahkan ke anak-anaknya. Jadi migrasi saldo awalnya dilakukan di induk semua. Gitu untuk terus kalau yang pertanyaan pertama Teh Silvi yang terkait pembinaan ya. Pertanyaannya hampir mirip dengan pertanyaan Pak Lutfi. Saya kurang berwenang terhadap menjawab kira-kira pembinaan itu akan seperti apa ke depannya. Tetapi nanti mungkin Teh Silvi bisa tanya ke Pak Haris ya terkait ini bagaimana pembinaan, karena kan terkait pembinaan BUN itu ada di tempatnya seksi Pak Haris ya. Kira-kira seperti apa nih kanwil dalam mendapatkan familiarisasi sendiri ya. Karena kan kebanyakan familiarisasinya ke KL, tetapi untuk core kita di dalam di JPP sendiri kurang kuat terhadap familiarisasi. Kemarin pelatihan minggu lalu kalau nggak salah. Minggu lalu itu kalau nggak salah hanya 1-2 orang paling ya dari satu kanwil ya. Nah itu saya pikir tadinya bisa banyak ya, karena kan ada 5 tim ya, kalau nggak salah 5 tim yang dibentuk untuk melakukan familiarisasi, tetapi kok malah pembagiannya hanya per batch terus hanya beberapa orang. Nanti mungkin pertanyaan Teh Silvi akan terjawab nanti malam Teh Silvi. Ya, mudah-mudahan Teh Silvi. Ya, terkait slide 15. Mohon penjelasannya kembali tadi belum. Ya. Ini ada metode HPT sama Vivo yang keluar duluan. Tapi yang perolehannya 20 Maret. Ada Februari juga HPT. Nah, yang keluarnya 1 yang Maret, ini penjelasannya gimana? Slide yang ini. Slide. Ini back sebelumnya. Sebelumnya. Nah, ini tadi Mas terkait anomali terkait Vivo ya. Untuk barang-barang case tertentu terkait saya mencontohkan yang simpel mungkin terkait barang yang diserahkan ke masyarakat ya. Dan kita terkunci pada sekuensial urutan dari keluarnya barang berdasarkan barang yang pertama kali masuk. Next saja. Nah ini penjelasannya seperti ini Mas. Ini tanggal perolehan semua di ini ya, sudah ini ya, kelihatan ya. Tapi diserahkan ke masyarakatnya, dia nggak urut dari yang tanggal perolehan. Ini kita tarik garis bahwa per 30 April ada barang yang diserahkan, yaitu niatnya adalah barang nomor 2 ini. Gedung yang ada di Banyuwangi dengan nilai 60 juta. Tetapi karena Vivo, dia malah mengambil nilainya Semarang. Karena dia masuk duluan di 12 Februari. Tapi dia baru diserahkan 5 Mei. Bahwa Vivo tidak mengenal ini ya. Pokoknya keluar masuk, siapa yang pertama itu yang akan dikeluarkan duluan. Jadi dia tidak melihat kalau ditumpuk-tumpuk ini, dia akan langsung otomatis mengambil nilai yang 100 juta. Kan urutannya ini, 160, 90. Tetapi dikeluarkan dia nggak urutan nih. Kita mau mengeluarkan yang di tengah duluan nih, Banyuwangi. Makanya kalau pakai HPT, dia akan nilai 90 juta. Tetapi kalau dia Vivo, dia akan 100 juta. HPT kan rata-rata ya. Ini harga perolehan terakhir 90, nanti ini semuanya berubah jadi 90 nih. 100 jadi 90, 60 jadi 90, 90 tetap. Nah ini metode HPT akan nilainya menjadi 90 juta. Tetapi kalau untuk metode Vivo, gedung Banyuwangi nilainya 100 juta, nilainya Semarang. Karena dia di-input duluan. Sehingga, itu yang saya bilang,
bahwa untuk barang-barang tertentu, FIFO atau HPT kurang tepat diterapkan. Tetapi kita tidak menggunakan ini ya, tidak menggunakan average karena bisa menimbulkan angka-angka koma. Itu kita menghindari malah makin runyam nanti selisih-selisih koma, apalagi nanti sistem membulatkan otomatis ya. Itu nanti kita nggak tahu nih, ini naik atau turun, sehingga nanti takutnya selisih rekonsiliasi internal BMN ya. Kalau terkait koma pembulatan otomatis gitu. Nah ini yang saya bilang tadi Mas, bahwa ini anomali terkait penerapan FIFO di case-case tertentu. Untuk barang yang seperti ini bisa menimbulkan beban yang tidak sesuai. Gitu. Untuk barang-barang kayak gini, contohnya kayak di Kementerian Pertanian nih, ini nilainya lebih gede lagi nih, bisa miliaran. Kalau sudah selisih sampai miliaran, nanti mereka bingung sendiri menjelaskan, dan nanti pemeriksa juga pasti lebih concern ya terhadap barang-barang gini. Biasanya DKUNTP yang banyak 526 terkait sarpras ya, gudang, traktor, dan segala macam. Mungkin kalau di DKI nggak terlalu banyak tuh ya. Mungkin di daerah-daerah DKUNTP ini yang sering terjadi bisa anomali FIFO ya di persediaan mereka terkait bebannya. Gimana Mas? Ada yang masih kurang nyantol? Sudah Mas. Yang nomor 3 maksudnya, nah itu maksudnya dua-duanya dipakai atau gimana? Catatan masing-masing gedung menggunakan kodifikasi yang spesifik. Ini maksudnya yang tadi ini alternatif yang kita sampaikan. Dia maksudnya bikin referensi sendiri-sendiri. Misalnya sebelumnya 6 digit 001, jadi 001 sampai 003, dia di-stand-kan sendiri ya. Masing-masing ini dia berdiri sendiri referensinya. Karena ini barangnya khusus. Biar tidak terjadi anomali apabila nomor urut keluar yang acak-acakan. Sehingga tetap mempertahankan nilainya 60 juta maksudnya. Kan kita mau pasangkan bahwa Banyuwangi itu sebesarnya beban itu 60 juta. Jadi biar keluarnya adalah beban yang sesuai, kita bikinkan referensi masing-masing. Gitu. Ini bisa di HPT atau di FIFO itu nggak ngaruh. Kenapa? Karena kan dia masing-masing kodifikasi barang. Jadi tidak, kalau HPT kan bercampur nih, tiba-tiba jadi 270 juta. Nah, nanti bingung nih biasanya. Oh, ini yang barangnya yang mana nih yang sebenarnya yang terambil gitu. Kalau HPT kan dia mensimpulkan ya berapa harga terakhir itu. Nah, kalau FIFO ternyata jadi anomali. Kenapa? Karena yang keluarnya nggak urutan, tapi barang masuknya urutan. Jadi bebannya nggak sesuai. Maksudnya yang terakhir ini mau sistemnya HPT atau FIFO ini tetap bisa 60 juta karena dia masing-masing per kodifikasinya, bukan digabungkan ya ke dalam satu barang gitu. Seperti itu Mas. Ada lagi Bapak Ibu? Ini dulu Cang. Bertanya Mas ini Mas, kan kami belum lihat nanti aplikasinya seperti apa. Nah ini secara teknisnya nanti yang layer-layer tadi otomatis atau nanti Satker tetap harus mengidentifikasi waktu pemakaian gitu? Kalau untuk layer dia otomatis Mas. Jadi misalnya gini, sekarang Mas input dengan harga yang sama, terus beberapa detik kemudian Mas input lagi, dia akan membentuk 2 layer walaupun harganya sama ya. Karena
dia berurutan ya, urutan per yang dibukukan. Jadi mungkin kalau diaplikasikan cuma sampai ini ya, cuma sampai tanggal doang ya. Tapi kalau di dalam itu sebenarnya dia ada sampai detik-detik di dalamnya, di dalam aplikasinya. Sehingga jadi si aplikasi akan membacanya ini sebagai dua transaksi, walaupun dengan harga yang sama ya, dengan harga yang sama pada tanggal yang sama, itu nanti akan menjadi dua layer. Jadi pada saat menggunakan, nanti misalnya gini, yang awal itu misalnya 5, kemudian yang terakhir adalah 10. Pas penggunaan 7, nanti dia otomatis menjadi 5 dan 2. Dia menarik 5 yang pertama, kemudian narik yang 2 dari yang 10. Jadi dia otomatis, misalnya tadi kan saya bilang 5, awalnya 5, transaksi persediaannya, masuknya ya, 5 terus sama 10. Pada saat dikeluarkan, dia mau ngambil 7. Nanti dia otomatis menghitung 5 yang pertama diambil, plus 2 yang barang terakhir. Kemudian dihitung bebannya seperti itu. Jadi udah apa namanya? Sudah otomatis, tidak menentukan lagi. Mungkin itu Mas, apa komentar lagi? Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Yang saya mau tanya, melanjutkan yang tadi. Ya. Tadi penjelasannya, pertanyaannya sebenarnya tadi mau tanya antara nilai perolehan atau pembukuan yang didasarkan untuk menjadi nilai satu persediaan tadi. Tapi tadi terakhir dijelaskan bahwa itu berdasarkan waktu perekaman. Jadi misalnya dalam hari yang sama, di jam yang berbeda, itu nilainya bisa berbeda gitu ya? Bisa sama, bisa berbeda. Ya, bisa jadi, sama, bisa tergantung nilai harganya. Berdasarkan ini ya, tanggal rekam ya, tanggal buku. Kan ada tanggal buku ya. Yeah. Jadi biasanya kan tanggal rekam dan tanggal buku disamakan ya. Yeah. Tanggal perolehan dan tanggal buku. Sama. Nah itu biasanya itu berurutan nanti di jadi layer-layer berikutnya. Jadi apabila tanggalnya sebelum transaksi terakhir dia diblok, tetapi kalau apabila tanggalnya setelahnya itu bisa berurutan gitu loh. Jadi acuannya bukan ini ya, tanggal transaksi ya hitungannya. Jadi itu kan pada saat kita ingin rekam kan itu kan satu transaksi ya. Nah itu yang dijadikan layer transaksi ya, bukan pokoknya setiap transaksi yang diinput pada saat rekam itu akan menjadi layer-layer berikutnya. Kalau sebelumnya kan sudah diblok dari ada transaksi ya, validasi. Jadi kalau kita simpulkan sedikit, untuk transaksi kita yang teman-teman yang dari Januari sampai dengan Juni ini belum terekam, itu bisa ketukar-tukar nanti jadinya ya? Karena perekamannya kan akan mungkin di hari yang sama pastinya. Walaupun misalnya nilainya berbeda-beda kan. Tapi kan tanggal bukunya berbeda-beda. Oh berarti tetap ngambil tanggal bukunya? Tanggal buku, tetapi nanti kan dia melihat biasanya kwitansinya tanggal berapa, tanggal perolehannya misalnya 5 Januari, pasti dia ketik tanggal perolehan 5 Januari, tanggal bukunya otomatis sama biasanya loh, secara aplikasi Satker itu menyamakan tanggal perolehan dengan tanggal buku ya. Jarang ada yang misalnya dibuatnya itu tanggal 5 misalnya, terus tiba-tiba dibuat di bulan Juni, biasanya jarang itu Mas, karena kan dia mau meng-capture berapa sih transaksi selama sebulan, bulan Januari, Februari, Maret itu. Dan perlu digarisbawahi bahwa nanti pada saat migrasi, ini belum final ya. Kalau berdasarkan UR harusnya pada saat migrasi saldo awal itu boleh ada transaksi. Jadi yang sudah diinput harusnya tidak bisa masuk migrasi saldo awalnya. Tetapi lagi diuji coba kira-kira bisa nggak transaksi yang sudah diinput Satker di aplikasi existing itu dibawa migrasi. Tetapi sampai terakhir belum berhasil ya? Masih belum berhasil. Mungkin seperti itu Mas. Berarti masih pengaruh dengan tanggal perolehannya tadi Pak? Yes. Ada 2 pertanyaan yang sedikit nih. Terkait kebijakan untuk persediaan yang tadi hitungannya satuannya misalnya DOS, tapi ternyata pada saat di
oknum fisik ada kelebihan 10 buah. Nah, kebijakan kita itu seperti apa? Khususnya kalau untuk nilai persediaan yang mungkin nilainya lebih besar ya, misalnya alkes, mungkin nilainya sampai sekian juta per buah. Kebijakan kita seperti apa? Misalnya tadi ada sisa 10 buah yang harusnya satu dos itu isinya 12 buah. Yang 10 buah ini apakah dinilai seperti apa jadinya? Itu yang pertama. Kebijakannya seperti apa pada saat teman-teman mengukuhkan. Terus terkait referensi yang tadi misalnya kejadian seperti ini, persediaan yang punya karakteristik berbeda-beda, tapi teman-teman mungkin sudah mergu kode saja, tidak dipisah-pisah. Apa itu cukup dijelaskan di caleg atau seperti apa ini? Penjelasannya nantinya. Kasih. Nah, terkait pertanyaan pertama ya, terkait apa namanya? Itu sebenarnya agak perumpamannya paling pas konfirmasi itu agak ekstrim sebenarnya. Sebenarnya yang tadi bahwa validasi sebenarnya udah ada di awal. Validasi sudah ada di awal, karena kan pada saat merekam referensi dia sudah mencantumkan nih, apa sih satuannya, buah atau box. Dan pada saat menginput, kan dia sebenarnya bisa lihat di situ. Ada satuannya adalah buah atau dus. Itu sebenarnya ini ya, lebih ke aware-nya satker terhadap kebijakan di internal masing-masing satker. Sebenarnya kalau terjadi case-case seperti ini, Mas, kita kembali lagi sebenarnya ke satker. Kebijakan akuntansinya seperti apa? Ada KL saya pernah ada tuh, dia memang apabila selalu setelah ini mau penyusunan ya, mereka menelusuri kembali tuh transaksi-transaksinya yang diinput. Jadi eselon satunya dikumpulkan, terus kemudian menelusuri inputan dari transaksi barangnya. Itu kebijakan di ini ya, kebijakan dari KL-nya seperti itu. Case by case memang, dan kembali lagi kita sepenuhnya ke KL ya. Kira-kira mau apabila terjadi seperti itu akan seperti apa? Karena tadi yang saya bilang bahwa ini bisa jadi kali beban ya, karena dia mengambil layer-layer di atasnya. Apabila sudah ditemukan barangnya seperti apa, dan kebijakannya kita serahkan lagi kembali ke satker. Itu mau diapakan barang yang ininya? Apakah direkamkan referensi baru, kemudian diopnevisikan, karena kan dia nanti bebannya itu adalah kalau mungkin konsumsi ya, kan semua terkumpul di beban konsumsi ya. Dia otomatis mengurangkan beban konsumsi. Sedangkan beban konsumsi kan tersebar di beberapa ini ya, beberapa jenis barang ya. Sehingga bisa terkumpul dari kode barangnya itu tidak sampai, beban persediaan itu tidak sampai negatif ya, selalu tidak normal. Tapi beberapa case itu ada juga dia tidak punya aset itu, tidak punya persediaan itu, tetapi tidak ada belanja, tidak ada persediaan itu, tapi ada ditemukan gitu. Ditemukan itu, kalau dia pakai opname fisik, dia akan menjadi selalu tidak normal. Kenapa? Karena dia mengurangi beban yang tadi diinput. Pernah case di KL besar itu ditemukan sampai membalik beban persediaannya. Karena barangnya cukup mahal nih. Makanya kita menyarankan ini masukkan dari saldo awal saja, jangan menggunakan opname fisik. Karena kalau pakai opname fisik, dia otomatis mengurangi beban yang terbentuk kodifikasi barang itu ya. Itu sebenarnya tekniknya ya, teknik pencatatan aja ya. Itu kembali lagi kita ke KL itu akan seperti apa. Mungkin itu Mas, terkait terkait kebijakan, itu kembali lagi kita sebenarnya ke KL ya. Karena biasanya dia punya juknisnya masing-masing terkait anomali-anomali. Mungkin itu Bapak Ibu, karena teman saya sudah mau memaparkan materi selanjutnya. Ya. Ya. Ketika kita merekam kode, kan kemarin kebetulan kami di Sumber PSAPP ikut
pelatihan sakti. Jadi setelah kita ketika melakukan pendetilan itu sebaiknya itu sedetil apa? Misalnya seperti tadi yang Mas jelaskan, misalnya kita beli HVS F4 berapa gram, apakah termasuk juga mereknya? Karena itu kan pengaruh di harga juga. Yang 70 dengan 80 merek bola dunia atau Paper One juga berbeda. Karena ini kan terkait Vivo juga. Jadi mohon penjelasannya. Kalau untuk itu sebenarnya lebih ke teknik pencatatan ya Mas. Pendetilan itu kita kembali lagi ke satker mau sedetil apa sih sebenarnya? Biasanya ada yang sampai detil banget, tapi dia nanti akan banyak referensi ya. Referensi nanti pada aplikasi sakti itu pas opening fisik dia akan print semua itu referensinya. Jadi ada KL saya pernah dicobakan itu sampai apa ya, bisa 200 halaman pada saat mau opening fisik ya, cetakan opening fisik, karena per referensi terus dia. Jadi semua referensi ternak dinamakan per ini ya, per jenis daerah. Jadi referensi itu sampai 200 halaman dan kita sebenarnya mau simplifikasi referensi itu gitu loh. Jangan sampai nanti terlalu banyak referensi dan referensi itu udah nggak kepake. Jadi sebenarnya mau merek Sinar Dunia, mau merek apa namanya, kan kita sudah Vivo ya, dia akan stand terhadap harga-harganya masing-masing. Jadi tidak mungkin apa ya, bercampur aduk ya. Ini kita hanya metode penilaian ya, bukan fisik ya. Kalau fisik itu kita serahkan ke KL, mau Sinar Dunia yang diambil duluan atau apa. Pokoknya kita hanya menilai nilai persediaannya berdasarkan transaksi. Jadi kalau bisa sih jangan terlalu detail sampai ke ini ya, ke merek ya. Kalau bisa ke jenisnya aja nih, HPS-nya HPS apa, misalnya F4 80 gram untuk semua merek itu dicampurkan. Kan harganya nanti berbeda-beda sendiri masing-masing. Mungkin itu Mas. Ya bisa, tapi kalau saya dulu di operator di daerah, saya sampai HPS F4 aja gitu. Karena dulu kan HPT udah bercampur-campur aja gitu dengan harganya. Gitu teh. Ya, Mas Rudi bisa lanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Memang cukup seru HPT Vivo ini karena memang hal baru. Jadi mungkin sebagian besar kita ada yang background-nya akuntansi mungkin sudah dari sisi teori sudah paham ya. Jadi mungkin tapi dari background-nya mungkin sosial, politik dan lain-lain mungkin kita sama-sama belajar. Semoga saja dengan adanya Vivo ini bisa menyelesaikan PR-PR yang telah kita alami di HPT seperti itu. Baik, kita lanjutkan karena ini waktunya terus berjalan. Nanti mungkin Bapak Ibu bagi yang mau undang-undang lagi kita ajukan di sesi berikutnya. Kali ini kita akan simak Bapak Ibu. Jadi nanti disimak ini memang kalau saya pribadi akan menyumbang permasalahan 80% terkait migrasi data, karena memang kita tahu sendiri bahwa di migrasi ini kan kita harus 3 poin penting ini ya. Jadi data tidak normal, kalau yang boleh dibilang BPK anomali, begitu juga selisih antar SIMAK SAIBA di rekon internal sama saldo zakat inaktif. Nah, dari ketiga fokus ini sebagian besar kalau saya pribadi itu kita fokusnya di data anomali. Ini penyumbang terbesar dari seluruh kementerian lembaga. Jadi mungkin kalau kayak rekon internal sama saldo zakat inaktif ini ibaratnya kalau boleh bilang 10% lah. Sisanya nanti pasti disumbang oleh data tidak normal. Nah, nanti ke depan memang tadi seperti dibilang oleh Mas Steven, nanti proses migrasi nanti akan kita ambil dari data e-rekon langsung ke Bsakti database. Cuma nanti SAR atau kementerian lembaga nanti kita kasih menu K3, kata kerja konfirmasi. Nah, di menu ini nanti akan kita pasang di SIMAK BMN dan di e-rekon. Jadi nanti Satker nanti mengunduh data dari e-rekon diupload ke SIMAK-nya ini. Nanti akan menampilkan ini tugas Satker itu memverifikasi baik salon 1 maupun kementerian lembaga memverifikasi apakah datanya sudah sesuai dengan e-rekon. Makanya nanti Bapak Ibu
ketika melakukan pembinaan ke satuan kerja di wilayahnya masing-masing, memang yang proses besar di sini karena memang masih banyak kita temui terjadi perbedaan data antara di e-recon dengan di aplikasi existingnya, seperti itu ya. Nah, kemarin dibilang ada yang bertanya normalisasi ya, normalisasi memang secara nanya ya, karena kan kalau di SIMAK itu kan tidak ada menu penjurnalan ya, yang ada kan hanya menu normalisasi ya. Nah, ketika kita normalisasi ini memang seharusnya itu kan ada 3 menu tuh, normalisasi, input sama hapus kalau di SIMAK itu ya. Nah, biasanya kalau kita sudah normalisasi itu nanti si operator itu harus bertanya ke pengelola barang. Misalkan namanya pengelola barangnya tuh si fulan gitu. Apakah barang itu masih ada seperti itu ya? Kalau ada kita masuk ke input. Tapi kalau setelah kita tanya ke pengelola barang, oh tuh barang itu sudah dihapus beberapa tahun yang lalu atau tahun lalu sudah dihapus, maka kita akan hapus normalisasi. Karena ketika kita lakukan normalisasi ini akan bentuk NUP baru Bapak Ibu, seperti itu. Cuma harus dipastikan beberapa case kenapa ketika kita lakukan normalisasi kok tidak berubah-ubah di e-recon. Kebanyakan Bapak Ibu ya, itu memang data awalnya memang sudah berbeda seperti itu. Karena memang pernah kita cek juga Satker tuh berkali-kali normalisasi, ternyata di e-recon nggak berubah. Setelah kita mundur beberapa tahun belakang, ternyata misalkan di neraca SIMAK-nya e-recon tuh ada nilainya, di Satker nggak ada. Itu yang jadi kendala di situ. Nah, kalau memang sepengetahuan saya, sepengalaman saya itu selama data awal itu sama-sama, nggak ada kendala. Biasanya dengan proses normalisasi itu akan berhasil seperti itu. Tapi biasanya rata-rata kalau memang dari awal data itu sudah berbeda, dia tidak akan berhasil. Cuma yang perlu kita garis bawahi ketika normalisasi ini, si Satker itu harus minimal punya data dukung. Kayak kita kalau di Saiba kan ketika menjurnal manual kan ada memang penyesuaian. Ya minimal itu ketika normalisasi itu si Satker itu operator tuh ya punya pencatatan kayak memang penyesuaian lah, berapa referensinya berapa, tahun perolehannya berapa, nilainya berapa, minimal atasan langsung sama operator itu yang mendandatangani. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk ketika ada audit muntah dari intern maupun eksternal, dari Itjen maupun dari BPK. Karena kan memang dia membentuk NUP baru, karena kalau kita tidak punya penatausan yang baik, takutnya nanti ketika ada pertanyaan, kamu dulu normalisasi apa? Duh, saya lupa Pak, seperti itu. Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya nanti proses penyelesaian data normal ini memang ketika ditemukan case-case setelah normalisasi berkali-kali nggak berhasil, kemungkinan besar itu memang data awalnya itu sudah berbeda. Nah itu terkait kebijakannya lagi kita susun terkait itu. Dan nanti apakah ada prosedur proses saldo awal, karena memang di beberapa Satker itu meyakini bahwa data SIMAK-nya dia yang benar daripada e-recon. E-recon dia menyalahkan e-recon seperti itu. Padahal awalnya itu kan saldo awal SIMAK itu kan yang upload Satker sendiri ya. Tapi dalam perjalanannya dimungkinkan memang entah seperti apa Satker ternyata dalam perjalanannya tuh datanya jadi berbeda dengan e-recon. Itu memang ditemukan seperti itu. Nah terhadap ke situ memang insya Allah nanti akan ada kebijakan tersendiri apakah nanti upload saldo awal atau memang ada penyelesaian yang lain. Terus terkait rekon internal, memang di beberapa kasus kemarin beberapa kali memang sudah care terkait penyelesaian rekon internal ini. Tapi kalau memang dia kadang-kadang tuh karena dia keburu waktu dia nggak sempat menyelesaikan rekon internalnya. Jadi mungkin nanti dan ini didorong juga ke mungkin WPPAW atau Satkernya ya, ketika melakukan pembinaan ke KPPN maupun langsung ke Satkernya terkait rekon internal ini. Karena memang dari menu-menu ini kan sudah bisa kita pantau semua rekon ya. Jadi karena ini nanti data tidak normal, rekon internal sama inaktifnya nanti menjadi data penting ketika migrasi ke Sakti seperti itu ya. Terus terkait Satker inaktif ini yang paling besar yang jadi PR itu Satker itu Bapak Ibu, Satker di KTP sama dinas. Contoh kayak di Satker Kemendikbud itu yang Satker dinas dia sudah tidak dapat DIPA dan rata-rata kasusnya tuh belanja 526 yang mungkin proses hibahnya belum saya penyerahannya. Ya itu yang jadi kendala memang banyak terjadi itu Satker dinas. Tapi kalau Satker yang KPKD itu rata-rata sudah selesai, itu bisa diselesaikan. Tapi yang jadi kendala itu Satker yang di KTP yang dinas-dinas itu yang di Satker inaktif ini. Idealnya kan Satker inaktif ini kan
satker yang mati yang sudah dia dapat DIPA ya, tapi masih gentayangan gitu ya, masih gentayangan karena memang dia ternyata asetnya masih tercatat ya, seharusnya kan diselesaikan ya, kayak orang meninggalkan si fulan telah meninggal dunia, tolong bagi siapapun yang punya hak ke almarhum, tolong diselesaikan dengan ahli warisnya, harusnya kan kayak gitu kan ya, tapi ternyata di Erekon itu masih banyak juga sakar-sakar inaktif yang memang harus kita selesaikan, kita dorong untuk penyelesaian likuidasinya. Ya, dia nyatakan meninggal dunia kan selesailah, dia tidak punya apa-apa lah seperti itu, dia tenang seperti itu. Jadi nanti tolong Bapak Ibu semuanya, mungkin seperti tadi ada pertanyaan gimana sih nanti proses pembinaannya atau apa, mungkin karena saat ini masih mengikuti aturan yang berlaku, mungkin Bapak Ibu mengikuti aturan yang berlaku aja, cuma memang perlu inovasi ya, inovasinya mungkin karena kan ini di masa pandemi dan apalagi sekarang dimudahkan dengan adanya Zoom ya, mungkin kita nggak bisa datang ke sakarnya ya, mungkin kita ibaratnya kita bentuk mungkin tim kecil di wilayahnya Bapak Ibu semuanya, karena memang untuk penyelesaian 3 ini di kantor pusat sini sudah dibentuk task force Bapak Ibu, untuk task force untuk menyelesaikan 3 permasalahan ini yang melibatkan DJKN juga ya, seperti itu. Jadi nanti dari atas kita dorong juga, dari nanti Bapak Ibu yang di Kanwil maupun di KPPN juga membentuk tim-tim kecil di wilayahnya, gitu. Minimal ya setidaknya sebulan sekali itu ditanya lah progresnya seperti apa satuan kerja itu, karena memang target kita ini di triwulan ketiga itu setidaknya satker KL itu bisa memitigasi, bisa menyampaikan berapa sih satker yang siap kita migrasi. Misalkan Kementerian Pertanian punya 100 satker, dia berapa persen yang siap dimigrasi? Gitu. Dia harus bisa menyampaikan, karena gaji Januari 2022 itu kan diajukan Desember tuh, itu sudah pakai sakti seperti itu. Jadi kalau waktu kan terus berjalan ya, kita nanti pulang akan menyusun LK semester 1, ya kan? Dan nanti pasti tidak terasa sudah TW3 gitu. Ya nanti makanya ini jadi PR juga kita. Mungkin makanya di kantor pusat sendiri sudah dibentuk tim melibatkan DJKN dan CTP, dan nanti tolong Bapak Ibu di wilayahnya juga bisa membentuk tim sendiri melibatkan itu. Jadi ya selain koordinasi lah. Kalau koordinasi kan sekarang kan bisa melalui Zoom dan lain-lain ya, seperti itu ya. Makanya kayak ini apalagi untuk data tidak normal ini ya, karena cukup besar. Walaupun dalam kenyataannya kalau satker itu kita tanya dia lebih mendengarkan eselon 1 ya. Mungkin kalau memang kayak gitu nanti Bapak Ibu bisa menghubungi teman-teman di APK. Jadi bahkan siapa tahu pasti punya grupnya sendiri ya, koordinasi lah. Misalkan itu satker Polri di daerah kok nggak bisa dihubungi Mas, coba tolong dicolek eselon 1-nya kan, seperti itu bisa kayak gitu ya. Baik, lanjut Mas. Jadi untuk mekanismenya kurang lebih memang nanti dari data Erekon nanti akan diunggah ke SIMAK BMN. Nanti akan menampilkan ini ya Bapak Ibu ya, akan menampilkan data di SIMAK-nya ketika kita klik nanti itu ADK-nya dari Erekon akan menampilkan data detail BMN ya, penuh, terus status datanya wajar atau tidak wajar. Nah, idealnya kan kalau di kategori data ya, ini kita menginginkan nomor 1 idealnya seperti itu. Tapi saya yakin kalau nomor 1 mungkin hanya KL kecil ya, mungkin 1 satker, 2 satker itu oke lah. Tapi KL besar kayak Kemhan, Dikbud, Perhubungan dan lain-lain, pasti PR nomor 2 sampai 4 itu ada seperti itu. Nah ini nanti ini jadi PR kita bersama untuk menyelesaikan ini seperti itu. Karena memang proses BMN tidak normal ini atau data anomali ini cukup menguras tenaga. Bagi saya pribadi memang masalahnya cukup besar di seluruh KL ini seperti itu. Jadi nanti sisatker nanti akan kita pasang di SIMAK BMN, dia akan mengunduh dari Erekon, ya kan? Di Erekon juga ada menu K3-nya, nanti akan disamakan seperti itu. Makanya biasanya pesan saya ke seluruh satker itu ketika dia proses penyusunan LK semester 1 itu dia harus mencocokkan angka persediaan SIMAK maupun Saiba di Erekon dengan di aplikasinya. Baru dia sudah oke, dia harus tidak lanjut ke berikutnya seperti itu. Oke, lanjut Mas. Nah, memang kalau di Erekon yang sering menyumbang terbesar itu Bapak Ibu, di peroleh minus sama buku minus di situ. Itu apa istilahnya itu penyumbang masalah yang besar. Tapi kalau yang masalah-masalah lain itu mungkin pas implementasi awal aja.
Tapi saat ini yang paling besar kalau kita ketemu dengan Erekon itu di program minus memang buku minus. Kalau kita flashback ke belakang memang banyak apa itu ya, yang memunculkan masalah itu apa saja memang banyak. Kadang pada waktu itu ditemukan database-nya SIMAK itu sudah perlu direnovasi lah ibarat rumah kan. Apalagi kan SIMAK BUMN ini kan dari tahun sebelum 2010 ya SIMAK BUMN ini kan. Hanya dalam perjalanannya kan hanya update aja ya. Dan kita temui juga ketika rilis update itu kan biasanya kan petunjuk teknisnya kan tolong operator ubah simpan. Tapi kenyataannya kan tidak dilakukan oleh operator tuh. Karena kan kalau ubah simpan kan akan bentuk jurnal baru. Tapi kenyataannya kan tidak dilakukan. Akhirnya permasalahan itu sudah dilakukan akan terus terbawa. Itu ada juga kayak gitu kan. Jadi akhirnya menyebabkan saldo minus karena memang operator tuh mungkin backgroundnya IT, dia bisa membypass SQL-nya. Memang itu saya akui juga ada seperti itu kayak gitu. Makanya memang terkait buku minus ini itulah semacam itu yang memunculkan. Ada juga memang kayak Satker Dinas itu misalkan 2018 dia dapat DIPA, 2019 tidak dapat DIPA, 2020 dapat DIPA. Dia lupa menyusutkan. Akhirnya penyusutannya double di 2020. Makanya dulu kan di SIMAK itu kan tidak ada validasi ya. Jadi ketika kita kirim ke Saiba harus disusutan dulu. Dulu kan lolos saja. Nah di 2020 kemarin kan sama sebelumnya kan akhir-akhir itu kan sudah ada menu validasi. Kalau tidak disusutkan tidak bisa diterima oleh Saiba. Itulah itu di Satker itu ketika proses penyusunan sampai data akhir itu dia memakai versi yang berbeda. Itu dihubungkan juga. Itu yang menjadi kenapa kok data itu menjadi BUMN yang tidak wajar seperti itu ya. Jadi saat ini yang penyumbang terbesar itu di program minus sama buku minus seperti itu. Jadi nanti ketika ada dari Satker tanya kok saya normalisasi nggak berhasil. Terkadang kalau bisa jadi Satker itu hanya klik normalisasi saja. Kan itu ada 3 menu itu. Karena kalau kita klik normalisasi memang data akan tidak minus ketika cek di histori BUMN-nya. Harusnya dari setelah normalisasi itu Satker harus tidak lanjut ke menu 2 atau menu 3 seperti itu. Baru nanti dikirim ke Saiba, upload ke Erekon. Tapi dipastikan dulu sebelum itu tolong dicek data awalnya. Takutnya sering kita temukan itu di Erekon minus, di Saiba, di SIMAK-nya enggak. Begitu juga di SIMAK minus, Erekon enggak. Itu sering kita temukan juga kayak gitu seperti itu. Jadi memang untuk normalisasi ini kadang case Satker A sama Satker B itu beda-beda Bapak Ibu. Jadi mungkin nanti ketika menemukan hal seperti itu mungkin Bapak Ibu bisa komunikasi dengan kita juga dengan tim, kalau punya kenalan dengan tim DJK ini silahkan komunikasi nanti untuk menyelesaikan ini karena ini PR terbesar kita semua seperti itu. Baik, lanjut Mas. Terus ini kalau untuk di persediaan tadi memang dimungkinkan juga ya kalau persediaan terkait data-data dan alamat bawaan dari persediaan karena memang kalau di persediaan ini kan tidak ada menu normalisasi kayak di SIMAK ya. Kalau saya bilang tuh normalisasi itu kayak orang menjurnal manual lah. Karena pernah kita ketemukan juga Bapak Ibu di salah satu Satker KL itu ketika dia lakukan apa? Likuidasi ke kan dia di likuidasi Satkernya. Itu ada yang nyangkut. Padahal nggak minus. Saya cuma satu aja. Coba yang nyangkut di normalisasi di Satker lama. Setelah dia normalisasi dikirim ulang hilang. Kadang kayak gitu juga. Jadi kalau SIMAK itu kalau pengalaman saya pribadi ya, kalau terkait data TAB, Satker itu kalau memang dia minus suruh input ulang aja. Terkadang dia itu untuk data-data TAB itu kadang karena mungkin dia Satker itu update-nya atau apa, ada yang loncat atau apa, dia menyebabkan itu kalau data TAB biasanya Satker itu tak suruh input ulang kalau data TAB. Kalau data-data TAYL itu biasanya ya itu kan kita nggak bisa perbaiki mundur tuh, perbaikannya harus maju. Nah, kemudian kalau misalkan dia persediaannya minus apa ya dia tak suruh koreksi di tahun berjalan aja. Kalau di persediaan kan tidak ada itu ya, tidak ada menu normalisasi ya, paling ya kita suruh reklas atau suruh input seperti itu ya untuk perbaiki karena menyelesaikan ini kan tidak ada menu normalisasi untuk persediaan. Jadi memang kendalanya di situ ya. Jadi memang tapi secara case di persediaan ini memang penyumbangnya sih sedikit ya, paling besar di aset memang, aset di SIMAK-nya tadi seperti itu. Baik Mas, lanjut. Terus terkait selisih data ini Bapak Ibu semuanya, memang kita diharapkan
pasti kan saya kan Bapak Ibu semuanya kan sudah punya user e-recon ya. Bagi yang nggak punya nanti silakan mengajukan. Lalu kalau Kanwil tuh kalau admin biasanya ada ya. Kalau admin kan ke SCTP. Nanti biasanya kan admin, apakah admin Kanwil bisa bikin user e-recon untuk teman-temannya ya? Bisa Mas Fuad. Oke. Jadi nanti tolong di bagi pegawai yang baru tolong dibikin semua karena nanti menu rekon internal ini sama di satu sakar ini aktif sama tidak BMN tidak normal itu bisa kita pantau via e-recon. Jadi tolong dilakukan bantuan Bapak Ibu semuanya untuk memantau data ini karena memang nanti data itu akan kita upload ke e-recon, kita sandingkan di menu K3 tadi. Jadi dari K3 tadi dari database e-recon nanti akan langsung diambil otomatis ke Sakti seperti itu. Tapi melalui sebelum diambil kita harapkan teman-teman Satker itu memverifikasi dulu seperti itu. Apakah data saya sudah benar atau tidak seperti itu. Jadi kayak ini Pak, target kita sih TW3 ya. Semester 3 September Oktober itu kita sudah bisa memetakan lah seperti itu. Satker mana saja yang siap dimigrasi seperti itu. Baik, lanjut Mas. Itu tadi untuk simaknya. Secara garis besar untuk simak BMN ini perubahannya tidak banyak, tapi hanya ada tambahan menu di K3 tadi. Menu K3 tadi verifikasi memang yang paling berat di situ ya. Sama mungkin kita mengawal proses penyelesaian BMN tidak wajar tadi ya terkait normalisasi tadi ya untuk menyelesaikan karena memang itu yang jadi PR kita bersama. Terus kalau untuk Saiba, oke lanjut. Kalau Saiba paling besar tadi setiap tahun Saiba dari referensi Bapak Ibu ya, dari referensi terkait memang ada beberapa akun-akun baru kan biasanya kalau akun-akun itu kan pengusulannya kan sesuai dengan karakteristiknya KS masing-masing ya. Jadi masih tetap kita untuk Saiba ini masih memperbaiki terkait referensi akun yang paling besar sih dari itu ya, dari PCPen ya, terkait COVID dan dana pen seperti itu. Terus ada juga pemutakhiran terkait referensi akun, jurnal posting rule dan lain-lain. Dan untuk cabut di Saiba dinonaktifkan Bapak Ibu. Jadi nanti langsung dari SAS ke Omspan. Itu juga nanti Sakti ke Omspan. Jadi nanti untuk capaian output Bapak Ibu bisa memantau di user Omspannya masing-masing seperti itu ya. Karena memang dulu ditempel ke Saiba kan rata-rata Satker itu kan tidak takut ke eselon 1 tapi takutnya ke KPPN. Kalau KPPN bilang saya sanksi SPMUD akan langsung datang ke KPPN ya. Tapi kalau eselon 1 telepon dia kadang malah nggak diangkat seperti itu. Itu terjadi memang kayak gitu. Memang awalnya kenapa kita tempel ke Saiba ya. Rata-rata kan kalau dengan rekon dengan sanksi itu kan Satker menjadi jera. Mungkin setelah berjalan waktu Satker mulai peduli akhirnya kebijakannya kita rubah langsung dari aplikasi SAS ke Omspan seperti itu. Terus ada juga pemisahan database seperti tahun-tahun sebelumnya karena memang untuk Saiba ini kan masih pakai itu ya Vokpro ya. Jadi ketika database itu kalau kita copy dari tahun sebelumnya menjadi berat karena terkadang ada Satker yang datanya cukup besar, apalagi sakar universitas ya. Sakar universitas itu kalau kayak Unibra itu pernah saya minta backup-nya itu satu fakultas jadi anak Satker Bapak. Kalau dia punya 20 fakultas itu 20 anak Satker. Itu satu universitas saja. Makanya kenapa untuk database Saiba itu kita pisah untuk biar bebannya itu ringan lah gitu. Terus nanti ada juga validasi terkait perekaman MPLBJS Bapak, baik barang jasa maupun yang dari dalam negeri maupun luar negeri seperti itu. Baik Mas, lanjut. Nah, dari sisi penyesuaian kode fungsi ini memang kemarin di 2020 kita temukan ada beberapa Satker itu setelah dia lanjutkan transaksi ternyata kok di neraca persebarannya jadi 0. Kemungkinan besar memang ada ini ya fungsinya yang belum terupdate karena memang misalkan kita ada Satker besoknya menerima revisi baru yang ternyata di dalamnya itu ada program yang baru. Nah, kalau di 2020 dimungkinkan kita input manual Mas untuk referensi ini di Saiba. Jadi kalau nanti bisa ditemukan kalau masih ada ya misalkan biasanya kalau update Saiba itu dia sudah mengakomodir referensi sebelumnya. Tapi terkadang misalkan hari ini di launching Saiba ternyata mungkin 2 hari berikutnya si Satker terima referensi baru. Nah, itu nanti kalau ditemukan seperti itu kalau misalkan di neraca persebarannya 0
kita di 2020 bisa kita input, kita tambahkan secara manual terkait referensi ini seperti itu. Itu kemarin kita temukan juga di 2020 terkait berupa ini. Dan ini untuk mengakomodir terkait itu ya pendesainan sistem perencanaan juga ya yang kemarin lagi diundangkan oleh teman-teman DCA seperti itu ya. Baik Mas, lanjut. Untuk cabut ya ini untuk capaian output untuk di 2021 kita off-kan Bapak Ibu yang memang kemarin ini ya jadi PR kita bersama ya, PR bersama kita terkait cabut ini memang kalau secara kita jujur-jujur saja banyak KPPN yang dalam arti kadang meremata gitu ya, karena memang perencanaan itu kan harusnya kan idealnya kan yang tahu kan teman-teman perencanaan ya sama yang teman penganggaran itu ya. Kalau teman penyusun laporan LK kan hanya terima beresnya aja ya, gitu ya. Idealnya kan kayak gitu kan ya. Dia dulu merencanakan 5 kursi ternyata setelah pembelian jadi 6. Mungkin yang satu diskon apa. Kan kadang ketemu juga. Kadang dia merencanakan itu yang dimaui pimpinan, kamu saya kasih dana 10 juta, kamu beli apa aja. Ya itu kan idealnya outputnya apa aja kan harusnya kan suatu sakit itu kan tahu ya seperti itu. Makanya kalau tahun-tahun sebelumnya itu memang dicabut ini sebelum kita tempel ke Saiba kan antara jujur saja antara teman-teman di DJA sendiri sama di DCP sendiri belum bisa menampilkan data yang valid seperti itu. Kalau ketika diminta oleh pimpinan terkait capaian outputnya apa seperti itu. Ya semoga saja dengan adanya perbaikan ini dari sisi Satker sudah sepeduli, dari sisi kita sendiri kalau kita diminta pimpinan kita sudah bisa menampilkan. Apalagi nanti dari data SAS ini kan sudah menyangkut data-data POK ya di referensi terbaru seperti itu. Jadi ini kita nonaktifkan baik di Saiba maupun di Rekon terkait pencapaian output ini. Jadi nanti Bapak Ibu kalau di Kanwil bisa memantau via Omspan di usernya masing-masing seperti itu. Baik Mas, kita lanjutkan. Terus terkait validasi MPLBJS ini Bapak Ibu ini ada validasi juga. Jadi memang terkait akunnya, akun aset maupun beban jasanya yang dia terdiri dari baik barang dari luar negeri, dalam negeri. Ini memang perbaikan dari tahun sebelumnya yang terkadang memang pas di last minute penyusunan LK itu terkadang ketika kita rekon untuk hibah ini memang ada perbedaan, makanya terus kita perbaiki biar nanti ketika rekon dengan baik sesi penyusunan LK pun dengan DCPPR dengan LK pun secara umum di susunan di APK itu bisa sama seperti itu. Makanya Satker terus kita dorong juga terkait validasinya ini, makanya ini kita tempel juga terkait akun-akunnya juga. Ini kita tambahkan juga di Saiba yang insya Allah nanti kita harapkan setelah Bapak Ibu pulang ke kantornya masing-masing sudah rilis semua ya. Kalau tadi pagi sih untuk persediaan juga masih ada UR juga, masih perlu ada juga, semoga saja di bulan Juni ini sudah rilis semua, jadi kita bisa menyongsong untuk LK semester 1 baik di LK Bun maupun di Satkernya masing-masing seperti itu ya. Baik Mas, lanjut. Begitu juga tadi ada ini untuk BJS, THJL juga Bapak Ibu, ini terkait barang dalam negeri maupun luar negeri. Ini kita kode terkait akunnya kita verifikasi juga agar lebih datanya lebih valid lagi. Jadi ini kita tampilkan juga di Saiba 2020 seperti itu. Jadi ini dari akun-akunnya nanti Bapak Ibu mungkin kalau yang jasa, kalau yang aset 1 ya, terus yang beban 52 nanti kalau mungkin di tahun-tahun sebelumnya tidak tervalidasi, semoga saja di 2021 ini sudah selesai dalam arti permasalahan kemarin sudah selesai semua terkait permasalahan di validasi perekaman MPLBJS ini. Baik Mas, lanjut. Nah ini itu tadi yang Saiba yang kurang lebih secara garis besar untuk Saiba Bapak Ibu semuanya penonaktifan catatan output dan terkait updating referensi ya, akun-akun ya. Dan nanti tolong diharapkan juga Bapak Ibu semuanya mendorong seperti tadi yang bilang tadi malam oleh Bu Direktur, mendorong terkait saker-saker yang masih memakai akun-akun non-COVID. Kalau memang Satker itu mempunyai penganggaran untuk akun COVID tapi masih memakai akun non-COVID, diharapkan tolong didorong untuk koreksi ke akun COVID ya, sama PCPN kalau memang ada ya. Karena memang itu sangat berguna sekali ketika
eselon 1 maupun Wapa PAW atau KL untuk menyusun LK-nya. Jadi ketika diminta oleh Itjen atau BPK ketika berapa sih relasi akun COVID-mu, pasti kan kita akan nembaknya ke akun COVID-nya ya. Mungkin kalau di 2020 kita masih dalam tanda kutip masih ada keringanan-keringanan ya. Karena memang di 2020 ini kan pandemi kan ditetapkan oleh pemerintah kan sekitar bulan April Maret itu ya. Jadi masih dimungkinkan Satker memakai akun-akun non-COVID. Nah nanti diharapkan di 2021 ini seluruh Satker sudah peduli semua, sudah aware gitu, peduli semua terkait akun-akun itu yang karena nanti akan memudahkan ketika kita menyusun catatan atas laporan keuangan, ketika menjelaskan juga, ketika ada dari misalkan juga ke pemeriksa itu. Jadi itu yang kita dorong juga nanti terkait Satker yang memang memakai akun COVID tapi masih memakai non-COVID kita harapkan segera koreksi atau mungkin kalau memang dia belum punya ya, kalau memang dia dibutuhkan ya segera lakukan revisi seperti itu ya. Gitu. Terus untuk Erecon kurang lebih Erecon akan menyesuaikan aplikasi existing Bapak Ibu terkait menu-menu K3-nya, terus referensinya seperti itu. Dan terus terkait Erecon juga terkait validasi BMI tidak normal juga terus diperbaiki juga agar datanya itu ditampilkan semakin valid. Begitu juga di Erecon nanti juga akan ada rencananya disajikan LKBLU ya, SAP 13 ini. Jadi diharapkan nanti teman-teman KL, Satker maupun teman wilayah yang mempunyai Satker BLU di wilayahnya bisa memantau juga. Kalau selama ini kan untuk Satker BLU kan kita masih bisa lah bisa disusun dengan Saiba tapi tidak bisa tampil ke Erecon ya. Paling kita langsung minta backup Saibanya lah dari Satker seperti itu ya. Jadi nanti diharapkan itu bisa kita pantau juga via Erecon untuk memudahkan pembinaan, monitoring dan lain-lain seperti itu ya. Begitu juga ada pemutakhiran juga ya, juga terkait posting rule, mengikuti juga aplikasi di persediaan SIMAK maupun Saiba. Itu yang di Erecon LK, jadi nanti diharapkan di Erecon ini bisa bisa menampilkan semua apa-apa yang sudah diupdate di aplikasi existing tadi seperti itu. Dan tolong Bapak Ibu memang fokus kita di tahun ini memang kita bersama-sama mengawal migrasi sakti yang 3 poin penting tadi, 1 tidak normal, terus rekon internal sama 1 Satker inaktif. Itu yang jadi PR kita bersama 3 pokok itu, 3 fokus itu. Nah nanti itu bisa kita pantau semua di aplikasi Erecon seperti itu. Dan memang kalau proses penyusunan yang lain, saya yakin kalau di teman-teman yang sudah kan kalau diambil kan sebenarnya kalau itu kalau sakti ya, kalau kayak boleh untuk sakti kalau saya tambahkan mungkin kan kanwil kan ada juga yang sebagai wakpa ya, wakpa di Satkernya dan dia kan sudah pakai sakti tuh. Mungkin ya kita bisa bertanya-tanya walaupun dia rata-rata ada di bagian umum ya. Mungkin kita bisa istilahnya tuh bertanya ke dia walaupun memang idealnya sih ya mungkin dari teman-teman SCTP maupun teman-teman dari direktur yang di pusat kan sudah pembina mungkin pelatihan tapi mungkin kita masih belum puas ya mungkin kita ketika pembinaan ke KPPN atau ke WPPAW kita libatkan juga teman-teman yang sebagai operatornya itu. Ya kan kalau di Kanwil kan mulai dari modul penganggaran sampai pelaporan kan sudah pegang semua. Kalau di Kemenku kan seperti itu mungkin kita bisa libatkan terkait tadi kekurangan-kekurangan tadi kan ada pertanyaan kita masih ilmu aplikasi saktinya masih belum terlalu dalam gitu. Ya mungkin itu kita bisa melibatkan tim dari bagian umum ya untuk sekedar sharing tadi seperti itu. Baik Mas, kayaknya sudah ini. Ya, itu aja Bapak. Memang yang jadi kita sama fokusnya kita mengawal proses migrasi yang kita targetkan di TP3 tadi. Jadi kita targetkan di TP3 nanti Satker tuh harus minimal dia tuh bisa memetakan lah ketika ditanya. Misalkan kalau di Kanwil Banda Aceh punya Satker misalkan 100 Satker. Berapa sih dari 100 Satker itu yang siap untuk migrasi? Ya itu. Jadi kita bisa menyajikan kayak gitu. Makanya saran saya di tengah keterbatasan kita dalam berinteraksi dengan mitra kerja kita harus memanfaatkan kayak
media Zoom tadi ya, kalau perlu dibentuk tim untuk melibatkan saker-saker tadi ya, minimal sebulan sekali kita rapatlah dengan via Zoom gitu. Seperti itu sangat membantu Bapak Ibu. Karena kita berkaca ketika ini kalau di kantor pusat tuh kalau ada KL misalkan WDP atau disclaimer itu langsung kita bentuk task force. Dan KL itu kita ajak rapat tuh sebulan sekali kita ajak rapat. Sampai dia tuh minimal permasalahannya tuh ada progresnya gitu. Ya, itu memang nanti itu bisa jadi jalan keluar ya untuk mengawal proses migrasi ini. Itu aja Bapak Ibu yang mungkin bisa saya sampaikan. Silakan yang mau bagi pertanyaan silakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mas, kami dari Sultra itu terkait mengenai data yang tadi dibilang tidak normal ya Mas. Itu ada beberapa yang kami identifikasi sampai sekarang belum selesai Mas. Pertama mengenai selisih rekon internal. Nah ini ada sekitar 700 juta. Ada satu satker saja sih. Cuman itu satker KP Mas. KL. LPMP Mas. Nah ini katanya kalau kami lihat, kami kerjasama juga dengan KPKNL Kendari. Ketika kami lihat itu memang nggak ada selisih Mas di mereka itu. Katanya saldo awal, tapi sudah 3 tahunan Mas. Jadi kami selalu ada dosa itu. Kemudian yang kedua saldo tidak normal Mas. Nah ini baru saja ditemukan di tahun ini kami ada salah satu satker yang akibat temuan BPK atas aset. Nah di situ ternyata ada beban kerugian pelepasan aset yang sisinya kredit sehingga tidak normal seperti itu. Nah ketika kami ke satker pun mereka ketika sudah konsultasi eselon 1 terus ada di JKN juga dibilang seperti itu. Nah sebenarnya kami nanti tindak lanjutnya seperti apa sih gitu? Apakah sudah cukup usaha kami terus kami serahkan ke yang lebih atas lagi untuk mengatasi itu. Satu lagi Mas yang tidak normal itu mengenai normalisasi yang tidak berhasil itu biasanya. Nah itu aja Mas. Mungkin seperti apa sih nanti langkah ke depannya itu gitu. Dan peran kami apa gitu. Ya. Terima kasih Mas. Dengan Mas siapa nih? Saya Gandung. Ya, semoga Mas bantu dari Sultra ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terkait rekoniner tadi memang di Sultra ya, itu di LPMP itu di BA023 saya hafal betul ini terkait LPMP itu. Memang itu Mas itu memang sudah beberapa tahun terakhir memang kita sudah colok juga ke eselon 1 maupun di KL-nya memang dia terkendala dari saldo awal Mas. Saldo awal memang si satker menganggap bahwa dia datanya yang sudah benar. Makanya kalaupun kita lakukan penyamaan data pun dia nggak berani dia. Jadi memang dia juga dari sisi KL-nya juga sudah juga mengirim surat ke kita terkait upload saldo awal. Memang waktu itu pembahasan kita dengan tim LKPP juga belum dibuka. Akhirnya ya masih pending seperti itu ya, masih pending. Semoga saja ketika nanti migrasi ya ada petunjuk teknisnya. Jadi terkait hal itu memang nanti akan menjadi catatan tersendiri Mas terkait penyelesaiannya, karena kalau memang satker itu meyakini bahwa datanya itu yang benar, memang ya mau nggak mau sih harus upload saldo awal seperti itu ya. Kadang kan ada beberapa satker seperti itu. Tapi kalau memang yang benar itu Erekon dan satker mengalah ya, kalau Saiba kan kita bisa menjurnal seperti itu. Jadi memang untuk judisnya nanti opsi-opsinya ada upload saldo awal Mas. Nanti lagi kita susun juga terkait judisnya itu. Terus terkait tadi yang satu tidak normal tadi, ternormalisasi tadi memang itu Mas, ketika si satker tadi memang proses normalisasinya data awalnya tuh pengalaman saya itu data awalnya tuh tidak ada kendala dalam arti dia tidak ada selisih antara Erekon maupun aplikasi existingnya, itu insya Allah sih bisa kita perbaiki di normalisasi, tapi perlu tindak lanjut tadi. Takutnya nanti satker tadi saya sudah normalisasi Pak, dia hanya diklik di menu pertama aja, dia tidak tindak lanjuti 2 atau ketiga. Itu kan satker kan mungkin pemahamannya beda-beda ya Mas ya, mungkin seperti itu ya. Jadi harusnya kan idealnya kan ketika normalisasi itu setelah kita klik normalisasi kan di data histori akan menjadi wajar datanya. Anggap aja
data sebelumnya itu kursi minus 10. Ketika kita normalisasi itu di history jadi sama, jadi tidak minus lagi. Tapi kan memang harus perlu tindak lanjut juga. Apakah di input atau dihapus? Takutnya Satker itu tidak menjalankan menu input atau hapus normalisasi itu. Nah, itu bisa juga terjadi. Tapi ketika memang pernah saya temui juga, setelah saya telusuri ke belakang, memang antara neraca SIMAK di Erekon dengan SIMAK Satker beda. Nah, itu memang jadi kendala juga, Mas. Itu obatnya ya tadi, kalau nggak upload jadwal awal ya nggak akan bisa, karena memang data awalnya sudah berbeda. Itu terus terkait yang apa tadi ya, di yang posisinya yang tadi jadi saldo tidak normal tadi ya, itu memang bisa jadi ada juga yang kasus karena rival juga ya. Setelah kita tanya ke KPKNL, ya prosesnya seperti itu, kayak gitu. Jadi kita kan bingung juga. Jadi waktu itu pas penyusunan EK 2020 kemarin terkait hal itu ya paling kita dorong ke KL kalau suruh menjelaskan saja Mas seperti itu, karena memang kan kalau kebijakan rival ini kan di DJKN, setelah kita tanya teman-teman DJKN itu sudah sesuai Mas prosesnya seperti itu. Tapi ada juga yang teman-teman DJKN yang lain dia menelusuri sampai berhasil juga, ada juga seperti itu. Memang apakah di proses rivalnya itu ada yang salah atau apa kita juga belum tahu. Tapi yang jelas setelah kita tanya ke teman-teman DJKN itu ada beberapa versi jawabannya Mas, versi 1, versi 2 seperti itu. Tapi ya paling saat ini yang kita sarankan ke KL itu ketika temui kasus itu ya suruh menjelaskan saja Mas seperti itu ya. Silakan saja di calegnya, karena memang kita tanya ke DJKN itu proses sudah sesuai dengan prosedur seperti itu. Akhirnya sudahlah kita ngikut aja seperti itu. Yang penting si Satker sudah bisa menjelaskan ketika ada pertanyaan dari auditor seperti itu Mas. Itu Mas ya. Oke, terima kasih. Monggo bagi yang lain silakan Pak. Terima kasih. Saya Agil dari Kanwil Jambi. Saya masih belum begitu jelas dengan K3 ya Pak. Bisa nggak ditampilkan contoh K3 dan apa saja yang perlu dikonfirmasi oleh Satker, apakah hanya NUP yang tidak normal atau semua barang atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak dari Kanwil Jambi. Terkait menu K3 nanti memang dia ketika itu kita unduh dari Erekon, kita upload ke SIMAK, memang akan menampilkan data-data yang tadi ya sudah berdetail NUP dan lain-lain ya, wajar tidak wajar. Memang nanti si Satker memang akan menilai ya apakah itu datanya sudah sama atau belum dengan di aplikasi existingnya ya. Karena memang ketika nanti biasanya sih kalau ingin saya sih yang tidak wajar tuh kalau di SIMAK tuh jadi warna merah atau apa ya, saya lupa ya, atau mungkin karena kemarin memang kalau kita memang kalau telusuri lebih dalam sih memang itu Pak ya, ketika penelusuran K3 tadi memang butuh perjuangan ya, karena apalagi kalau aset ini kan proses data-datanya kan cukup besar juga ya, makanya ketika K3 nanti kalau saran saya sih selama antara biasanya sih neraca percobaan sama ini kalau secara garis besar ya, neraca percobaan di Erekon, terus di percobaan di Saiba sama SIMAK, Erekon sama SIMAK assisting itu sama. Sebenarnya sih kalau saya sih itu sudah nggak ada masalah ya. Cuma kalau pendetailan nanti biasanya sih kalau di K3 nanti memang Satker harus menindaklanjuti ya. Tapi menindaklanjuti apakah nanti itu data dilanjutkan atau tidak. Tapi memang itu kita kembalikan ke Satkernya masing-masing. Kalau memang dia oke ya langsung dikonfirmasi Pak, ada tindak lanjut, nanti pas itu kita upload lagi ke Erekon untuk K3 nanti. Karena memang dia menampilkan data-data per NUP ya, seperti itu ya. Karena memang transaksi SIMAK ini kan cukup gede juga dan cukup rumit juga ya, karena antar Satker antara ini kan untuk SIMAK ini kan transaksinya kan memang itu ya banyak variannya lah seperti itu ya. Makanya untuk K3 ini memang
tugas sistaker nanti dia meneliti saja, nanti ada ketika dia klik lanjut maka data itu sudah dianggap final. Mungkin kalau dia tidak memang ini masih perlu saya sesuaikan atau apa, nanti mungkin akan menjadi catatan sendiri. Makanya nanti di K3 ini kalau pengalaman saya sih kita mencoba aplikasinya sih itu yang idealnya misalkan ya dari rekon internal itu sama. Itu terkadang kalau kita masuk K3 itu ada yang data-data yang tidak wajar lah, itu memang menjadi poin-poin tersendiri ya seperti tadi Bapak yang bilang tadi Mang. Tapi nanti akan kita kembalikan juga ke sakernya masing-masing. Kalau memang dia sudah oke ya udah lanjut seperti itu Pak. Nanti tapi kalau memang dia merasa ada kasus-kasus kayak tadi saldo awalnya tidak sama atau mungkin ini tidak wajar, udah itu menjadi catatan aja. Nanti akan mungkin akan kita carikan solusi-solusi yang lain Pak seperti itu Pak. Itu aja Pak yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak. Izin Mas Rudi dari Aceh Mas. Mungkin saya yang belum jelas juga ya terkait dengan K3 juga itu sebenarnya nanti kan ini kan mau persiapan rekon Mei ya. Itu sebenarnya nanti alurnya gimana? Apakah kita K3 dulu atau kan kalau di rekon kan udah ada menu yang data tidak normal itu ya dari nilai minus itu kan sebenarnya udah kelihatan di situ merah-merahnya. Nah itu setelah itu apakah prosesnya nanti ketika rekon di lonceng yang baru ada menu K3 muncul, berarti Satker ngecek dulu di situ ada selisih lagi, terus ditindaklanjuti, baru kemudian upload dari Saibanya atau seperti apa Mas? Kemudian terkait dengan normalisasi tadi kan kita mungkin dari tadi jelaskan teorinya terus gitu ya, apakah bisa ditunjukkan ke kita gitu proses normalisasi yang betul itu seperti apa gitu, mungkin bisa disimulasikan juga. Terima kasih Mas Rudi. Baik, terima kasih Mas Wat dari Kanwil Aceh. Terkait K3 memang secara teori dalam arti proses bisnisnya ya, itu K3 itu hanya mendukung proses migrasi saja ya, migrasi. Tapi kalau proses penyusunan LK kan dia saya sih tidak ada, cuma yang jelas kalau penyusunan LK sih masih sama ya, dari persediaan. Misalkan nanti di K3-nya di semester 1 nggak selesai ya, dia bisa di bulan-bulan berikutnya. Tapi yang jelas nanti ketika sudah di TW3, maksimal TW3 nanti Satker dari K3 itu harus bisa menunjukkan seperti itu. Mana sih Satker misalkan dari 10 Satker di wilayah kita berapa sih yang siap dimigrasi itu. Jadi nanti ya kalau memang Satker itu ini masih perlu saya konfirmasi Pak, masih catatan kita ya itu silakan nanti bisa disampaikan ke kita, nanti akan kita komunikasikan dengan pihak eselon 1 maupun KL-nya ya terkait permasalahannya. Karena memang untuk K3 ini memang ketika nanti aplikasi rilis, insya Allah setelah kita pulang dari acara ini, insya Allah rilis, nanti akan kita kawal bersama-sama K3 ini. Tapi tidak harus selesai, misalkan K3 selesai semua baru nanti diaplikasikan, itu enggak ada Mas. Jadi memang itu betul belum ada petunjuk ini. Cuma yang jelas K3 ini menu tambahan sebagai verifikasi kita, verifikasi Satker sendiri, dan kita akan terus memantau juga via e-rekon. Dan nanti diharapkan KL itu bisa memetakan datanya di triwulan ketiga ya, seperti itu triwulan ketiga. Terus terkait normalisasi tadi, memang idealnya gini Mas, idealnya sebelum kita, kalau memang Satker misalkan ada data minus misalkan, PMM minus, ya idealnya kalau saya sih biasanya tak suruh ngecek dulu ke aplikasi SIMAK-nya. Oh, aplikasi SIMAK-nya juga minus. Nah, itu berarti kemungkinan besar memang dari data awal memang oke lah seperti itu ya, nggak ada kendala seperti itu. Jadi memang kalau misalkan dari data awal itu tidak ada isu dan misalkan sama-sama minus juga, baik e-rekon maupun SIMAK, ya kita perintahkan untuk normalisasi. Karena normalisasi ini memang sebenarnya tidak hanya minus saja ya, tidak hanya aset-aset tidak normal saja ya. Seperti kayak contoh tadi yang pernah saya alami terkait likuidasi juga. Kalau ada Satker likuidasi dan ketika dia di Satker lama ke Satker baru tuh ditransfer keluar tuh masih nyangkut. Itu biasanya saran saya sih tak suruh transfer ulang lagi. Tapi sebelum tak ulang tak suruh normalisasi terkait yang NUP yang nyangkut itu. Padahal NUP itu juga nggak minus sebenarnya kalau di e-rekon. Tapi itu cara saya seperti itu. Biasanya tak suruh normalisasi dulu, baru nanti terulang lagi, baru nanti itu akan hilang.
Tuh, rata-rata sih kayak gitu kalau memang terkait. Jadi memang normalisasi ini tuh selain untuk menghilangkan asas di Erecon juga di data history BUMN juga bisa kita pakai yang lain juga. Mungkin terkait dia ketika TKTM-nya masih nyangkut atau apa seperti itu ya. Jadi memang idealnya kita teliti dulu data awalnya kalau nggak ada masalah oke lah kita lanjut. Kita cek juga di Erecon, oh di Erecon minus 10, di SIMAK 10 juga. Ya kita sarankan ke Satker untuk normalisasi. Nah, setelah normalisasi kan data akan wajar tuh di history. Misalkan sebelum tadi akan data wajar ya. Itu Satker kita perintahkan. Coba kamu cek, tadi kamu normalisasi Pak, laptop Pak, coba cek laptop itu. Laptop itu cek di bagian umum. Oh, kita tanya ke bagian umumnya, laptopnya masih dipakai enggak? Kalau masih dipakai kita input normalisasi. Coba kalau setelah kita tanya ke bagian umum laptopnya sudah dihapus, ya kita hapus normalisasi. Baru nanti kita kirim ke Saiba, upload ke Erecon. Insya Allah dengan proses seperti itu akan bisa Pak seperti itu. Itu pengalaman saya seperti itu. Insya Allah selama tidak ada data-data yang menyebabkan dari awalnya itu berbeda dengan proses seperti itu bisa. Dan nanti kita dorong juga Satker itu ketika normalisasi itu tadi minimal dia punya catatan lah. Ya catatan sebenarnya kalau di aturan nggak ada ya, tapi setidaknya itu sehingga saya kalau pas amortasi pertama kali itu kayak ada kertas kerja gitu. Yaitu fungsinya yaitu tadi minimal dia tuh mencatat apa sih yang normalisasi. Oh, saya normalisasi kode barang 001 tahun perolehan 2010. Nilai awal misalkan 9 juta. Itu apa dia di NUP 1. Dia minimal harus mencatat itu di kertas kerjanya dia. Kalau dia hanya mengingatkan saja saya kan lupa seperti itu. Itu fungsinya untuk apa? Tadi fungsinya ketika ada auditor masuk bertanya karena memang proses normalisasi ini akan membentuk NUP baru Mas, untuk NUP baru dan dia memang itu kalau kita tidak punya pencatatan yang baik memang itu akan bikin kita lupa. Tapi memang di beberapa kasus normalisasi ini kalau kayak Satker universitas terus terang aja saking banyaknya dan memang kendalanya kita Pak, Bapak Ibu kendalanya kita normalisasi ini satu NUP nggak bisa gelondongan. Bayangkan kalau kayak Universitas Lambung Mangkurat atau apa ya saya lupa. Itu sampai 1000 minusnya sampai 1000 NUP. Itu kalau kita satu-satu kan ya keriting juga tangan ya. Tapi memang itu sampai saat ini proses penyelesaiannya memang per NUP nggak bisa gelondongan gitu. Itu yang jadi kendala di situ ya, yang jadi kendala seperti itu. Ya semoga saja nanti di proses migrasinya nanti mungkin teman-teman SCTP atau teman DJKN mungkin itu ya diharapkan sih memudahkan usernya ya seperti itu ya. Karena memang kalau misalkan proses NUP-nya yang minus tadi banyak itu kita kasihan juga karena kita nggak bisa gelondongan. Satu NUP mungkin yang bisa kita dorong sih gini, Pak, Bu, satu hari satu NUP mungkin gitu seperti itu. Kita dorong seperti itu, satu hari satu NUP gitu mungkin. Jadi untuk istilah itu menyicil lah, mengangsur gitu. Karena kalau menunggu prosesnya di akhir-akhir saya yakin pasti akan dia angkat tangan lah seperti itu. Itu pengalaman di Dikti Mas. Kalau Satker Dikti rata-rata angkat tangan. Dan akhirnya ya terus terang aja Satker itu pakai cara apa ya kita nggak bisa istilah itu menahan gitu loh. Karena memang kalau kita ditanya ya paling ya satu NUP satu normalisasi itu. Padahal NUP-nya banyak yang minus seperti itu. Tapi idealnya memang itu tadi Mas, sebelum dilakukan normalisasi kita cek dulu data awalnya apakah sudah sama. Kalau sudah sama kita kalau memang sama-sama minus baik Erecon maupun SIMAK kita dorong normalisasi. Nanti setelah normalisasi kita suruh apakah kalau barangnya ada kita suruh input normalisasi, kalau barangnya nggak ada kita suruh hapus normalisasi. Itu. Nanti kalau ketika kita hapus normalisasi, nanti kalau kita cek di history BUMN akan hilang Mas data itu, akan jadi 0. Seperti itu. Nanti akan kita kirim ke Saiba, upload ke Erecon. Itu Mas Fuad, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, tampaknya sudah nanti ini ya, waktu juga sudah jam 10 lebih dan nanti jika Bapak Ibu masih punya unek-unek kita bisa selesaikan secara japri atau mungkin di forum-forum yang lain ya seperti itu ya. Karena kan saat ini kan yang walaupun jarak kita terpantau jauh juga baik di Jakarta aja kan kita kalau sudah di depan komputer kan bisa kayak dekat sekali ya pakai media Zoom gitu.
Jadi kalau pengalaman saya di Jateng itu, Jateng ada 20 KPPN ya, itu satu orang satu tanya-tanya masing-masing, itu pengalaman saya gitu. Jadi ya ini takut saya jangan dicontoh oleh kami lain ya, karena ini cukup berat juga gitu. Tapi memang mungkin kita bisa mungkin jalur kan Bapak Ibu kan sudah punya grup WA masing-masing ya seperti ya. Jadi nanti kalau memang Bapak Ibu kendala atau apa mungkin bisa dinaikkan ke level atasnya gitu aja. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.